Kali ini saya membawa Anda semua ke situasi kota Batavia yang dimulai sejak abad ke-17 atau tepatnya pada tahun 1619 atau sudah lebih 400 tahun yang lalu. Nampak jajaran rumah di perkampungan tepi pantai Teluk Batavia yang diselingi oleh pohon kelapa. Kemudian dari dokumentasi lain, yaitu tahun 1670, kita bisa lihat suatu area di luar tembok kota Batavia yang nantinya kita kenal sebagai Kampung Luar Batang. Ya, pada konten ini saya membahas tentang kota Batavia sebelum menjadi kota megapolitan seperti sekarang ini. Saya sengaja mundur jauh ke belakang untuk membahas tentang bagaimana sih suasana perkampungan di Batavia tempo dulu. Kemudian saya membahas beberapa kampung yang namanya masih bertahan hingga sekarang. Dan yang tak kalah menariknya adalah dokumentasi tentang ritual mencuci pakaian saat tempo dulu, serta pentingnya peranan kakus di tepi kali yang diletakkan secara berjejer dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai saja ya. Jadi dulunya kota Batavia memang dominan merupakan perkampungan. Dan cerita ini kita mulai dari perkampungan nelayan di kawasan Tanjung Priok. Sebelum hadirnya pelabuhan di Tanjung Priok, diketahui bahwa di area itu dulunya ada perkampungan nelayan yang kita bisa lihat dokumentasinya. Kelihatan bahwa suasana di kawasan ini damai, cocok untuk tempat healing. Rumah nelayan banyak yang menggunakan kombinasi material kayu serta bambu, sedangkan atapnya berasal dari daun kelapa yang dinamakan rumbia. Tipe rumah mereka adalah rumah panggung. Dan pastinya masih banyak pohon kelapa saat itu. Suasana perkampungan tempo dulu di kota Batavia atau Jakarta sekarang adalah masih belum banyak rumah yang berdiri, seperti pada lukisan tahun 1675 atau 350 tahun yang lalu. Nampak suatu perkampungan di tepi sungai kecil. Perhatikan hadirnya kandang merpati yang disebut lipo. Namun dari dokumentasi selanjutnya, yaitu tahun 1885, diketahui bahwa rumah saat itu umumnya sudah menggunakan atap genteng dari tanah liat, tidak seperti rumah pada kampung nelayan di Tanjung Priok. Selanjutnya pada dokumentasi tahun 1920, dinding rumah masih menggunakan irisan bambu yang dianyam atau gedek namanya. Pada dokumentasi tahun 1935, terlihat suasana kampung yang sudah tertata semakin baik. Perhatikan jalan yang sudah mulus serta hadirnya saluran drainase di pinggir jalan. Sementara itu, tiang listrik juga sudah hadir. Dari dokumentasi tahun 1880, kita jadi tahu bagaimana suasana kawasan Pekojan yang dulunya pernah ditempati oleh orang Mur atau pedagang dari India yang konon sejak tahun 1633. Dari Pekojan, orang Mur tersingkir dari situ sehingga kawasan ini menjadi pecinan. Kampung ini terletak di tepi Kali Krukut yang dulunya sering dilayari oleh perahu feeder yang membawa muatan seperti kayu bakar, batu bata, pasir, dan lain-lain. Kali Krukut ini diapit oleh Jalan Perniagaan Raya serta Jalan Pekojan Raya. Selanjutnya kita bisa amati Kampung Jembatan 5 yang masih tetanggaan dengan kawasan Pekojan. Juga kampung di kawasan Tambora, di mana kita bisa saksikan kehadiran balai rakyat tempat warga mengadakan rapat. Ada dokumentasi tahun 1920 tentang suatu kandang kuda di kampung Tanah Tinggi, di mana kawasan ini berada di Johar Baru, Jakarta Pusat. Logikanya kuda ini pastilah milik Kusir Sado atau Delman. Dilanjutkan dengan hadirnya kampung baru dekat Papanggo, daerah Sunter, Jakarta Utara. Toponimi Papanggo sendiri adalah dulunya kampung ini pernah jadi tempat pemukiman atau tangsi bagi orang-orang yang berasal dari Papanga, Pulau Luzon yang didatangkan dari Filipina. Saya sertakan juga dokumentasi saat Papanga yang sedang latihan baris berbaris melewati gerbang Amsterdam. Selanjutnya kita jadi tahu bahwa nama kampung Jati Baru di kawasan Tanah Abang itu ternyata sudah ada sejak dulu ya, sesuai dengan dokumentasi tahun 1880. Nah, di tepi suatu kali hadir rumah yang dijadikan lapak kayu. Kemudian kita bisa saksikan kesibukan perahu serta perahu feeder di kali di Kebon Jati, Tanah Abang. Nampak jelas bahwa lokasi perkampungan itu terletak di pinggir kali. Kemudian ada lukisan tentang Kampung Jeruk Manis yang kalau sekarang ini terletak di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya adalah dokumentasi tahun 1930.
tentang Kampung Makassar di Jakarta Timur. Nampak ada tiang gapura sebagai gerbang dan merupakan akses masuk menuju kampung tersebut. Ada 4 dokumentasi tentang kegiatan para ibu-ibu warga kampung sedang mencuci pakaian di selokan yang melalui kampung mereka. Entah kampung apa namanya. Dengan demikian maka bisa disimpulkan bahwa kualitas air selokan pada saat itu relatif masih layak digunakan untuk mencuci, bukan diminum ya. Perhatikan, para ibu-ibu ini ada yang membawa serta anaknya. Bahkan anaknya itu pun bisa membantu sekedarnya. Perhatikan juga dokumentasi tahun 1930 tentang antrian air bersih yang berasal dari hidran di suatu kampung. Ada 4 dokumentasi kampung yang terletak di tepi Kali Ciliwung. Perhatikan bahwa jajaran rumah kampung tersebut membelakangi kali dan penghuninya adalah etnis Tionghoa. Ya, itu memang pecinan yang terletak di Jalan Jatinegara Barat, Master Cornelis. Lokasinya sudah sangat dekat dengan jembatan Tongtek. Perhatikan juga kehadiran tangga yang panjang untuk turun ke Kali Ciliwung. Saat normalisasi Kali Ciliwung pada tahun 2017, jajaran rumah tinggal yang sudah berubah menjadi tempat usaha itu akhirnya kena gusur. Sekarang adalah saatnya kita membahas kegiatan mencuci pakaian di sungai. Karena Ciliwung merupakan kali terbesar yang melewati kota Batavia, maka wajarlah dokumentasinya paling mudah ditemukan. Para ibu-ibu umumnya mencuci pakaian di atas rakit, di mana rakit yang dibentuk dari bambu itu sebenarnya sedang menunggu dipreteli oleh pemiliknya, kemudian dikirim ke lapak bambu. Perhatikan ada tempat mencuci yang diberikan kanopi supaya pada siang hari para kaum ibu tersebut tidak terlalu terpapar oleh sinar matahari. Selain di atas bambu, ibu-ibu itu juga mencuci di area tangkahan atau seperti coakan pada tebing sungai dan diberi anak tangga. Pada rakit bambu tempat mencuci sering dibuatkan kakus pada salah satu ujungnya. Kakus adalah tempat untuk membuang air kecil atau air besar. Selanjutnya, ada dokumentasi tentang 4 orang ibu sedang menggendong bakul cucian pada pinggangnya. Mereka baru saja selesai mencuci dan mau kembali ke rumahnya yang tak jauh dari kali. Perhatikan ember kecil tempat sabun cuci yang mereka bawa. Saya juga sertakan iklan sabun batangan merek Sunlight dengan tagline, "Nyata benar bedanya." Admin sendiri teringat saat masih kanak-kanak dengan sabun batangan, tetapi dari merek lain, yakni B29. Saya sertakan juga pemandangan yang unik, tapi kalau tempo dulu itu adalah hal yang biasa, yaitu dokumentasi tentang ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian, sementara itu kaum bapak memandikan kuda di dekatnya. Mudah ditebak, yang memandikan kuda tersebut berprofesi sebagai kusir. Sebelumnya sudah disinggung tentang rakit tempat mencuci yang dilengkapi kakus pada salah satu ujungnya. Jadi para ibu-ibu warga kampung di tepi sungai bisa melakukan 3 kegiatan sekaligus di atas rakit. Pertama adalah mencuci pakaian, kemudian setelah mencuci mereka mandi. Jangan terbalik ya. Satu kegiatan lagi adalah membuang air kecil atau air besar di kakus. Oke, saya tampilkan dokumentasi pada tahun 1920, di mana kita bisa melihat jajaran kakus atau jamban di tepi Kali Ciliwung. Rata-rata kakus di situ dilengkapi atap dan sepertinya kakus ini dimiliki oleh masing-masing rumah yang membelakangi Ciliwung. Perhatikan ada tempat mencuci pakaian yang terbuat dari bambu, serta seorang pria yang sedang mandi. Kakus ini sering disebut helikopter, dan saat itu memang sangat jarang rumah yang dilengkapi kamar mandi sekaligus dilengkapi toilet di dalam rumah. Ada dokumentasi menarik untuk diamati, yaitu tentang deretan jamban lengkap dengan tong air bersih untuk membasuh. Kehadiran kali atau sungai sangatlah penting kaitannya dengan aktivitas ekonomi warga kampung. Nampak foto tahun 1936 tentang lapak bambu di tepi kali yang menjual bambu gelondongan, bambu belah untuk pagar, daun kelapa untuk membuat atap rumah, serta gedek, yaitu bambu yang diiris tipis kemudian dianyam dan biasa digunakan sebagai dinding rumah sederhana. Nah, bambu-bambu tersebut umumnya disuplai dari kawasan Bogor dan dikirim dengan cara dihanyutkan melalui Kali Ciliwung.
Saat dihanyutkan, bambu sudah disusun menjadi rakit dan saat bambu tiba di tujuan, maka akan dipreteli. Selanjutnya dibawa ke lapak bambu yang tentunya tak jauh dari kali. Kemudian masih di tepi sungai, kita juga menemukan dokumentasi pada tahun 1890-an tentang suatu lapak kayu bakar. Kayu biasanya dikirim dari hulu sungai menggunakan rakit atau perahu feeder. Berdasarkan dokumentasi diketahui bahwa perahu feeder yang lalu lalang di Kali Ciliwung juga membawa muatan pasir serta batu bata. Sebelumnya kita sudah kupas tentang aktivitas warga kampung yang terletak di tepi kali. Lalu bagaimana dengan kegiatan ekonomi warga yang jauh dari sungai? Banyak dari mereka yang berprofesi sebagai pedagang keliling dengan cara dipikul. Mereka mendatangi kampung demi kampung untuk mencoba peruntungan. Para pedagang tersebut umumnya adalah penjual makanan serta minuman. Contoh makanan yang dijual adalah sate, kemudian sop. Ada juga pedagang pikulan yang menjual sarapan berupa jagung bakar. Juga ada penjual roti pikulan berdasarkan dokumentasi tahun 1913. Roti yang dijual pedagang tersebut berasal dari pabrik roti Kue Kim Tek yang sudah berdiri pada tahun 1894 di Batavia. Kemudian juga ada pedagang pikulan yang menjual berbagai jenis sayuran serta ayam hidup. Itu bisa dilihat pada dokumentasi tahun 1933 yang berlokasi di sekitar Tanah Abang. Selain makanan dan minuman, para pedagang pikulan juga ada yang menjajakan perabot pecah belah seperti piring dan gelas. Selain itu juga ada yang menawarkan bakul nasi yang dianyam dari irisan bambu, atau berbagai perabot rumah tangga seperti alat menampi beras, kukusan, dan lain-lain yang juga terbuat dari kerajinan bambu. Selanjutnya adalah pedagang bambu keliling yang menggunakan gerobak. Mereka masuk keluar kampung demi mencari calon pengguna jasa mereka. Ada juga yang menawarkan jasa pangkas rambut keliling untuk para pria. Kemudian yang menawarkan jasa pengiriman barang dengan menggunakan gerobak berkanopi yang ditarik oleh kerbau. Perhatikan desain roda gerobaknya dan bandingkan dengan desain roda gerobak berdasarkan lukisan tahun 1770-an. Ada dokumentasi tentang tempat tinggal sederhana milik keluarga kampung yang berprofesi sebagai kusir delman atau sado. Delman diparkir di samping rumahnya. Sementara itu kuda penghela delman nampak sedang diberi makan oleh pemiliknya. Saya juga sertakan dokumentasi saat para kusir tersebut sedang memandikan kuda di sungai, sementara itu kaum ibu sedang mencuci pakaian. Berdasarkan dokumentasi sejak tahun 1910-an, ternyata di Batavia juga ada kampung tempat pembuatan sarung batik, entah di mana lokasinya. Selanjutnya, aktivitas lain warga yang sempat terekam oleh kamera adalah operator perahu tambang di Kali Ciliwung. Namun ada juga pemandangan untuk menyeberangi suatu kali, maka diletakkanlah satu unit perahu secara melintang di atas sungai. Jadilah jembatan. Yang jelas, di suatu perkampungan biasanya hadir suatu pasar tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Selain menemukan dokumentasi penjual pikulan atau dengan gerobak, di pasar juga ada penjual yang berdagang di rumah miliknya sendiri atau sewa. Biarpun tinggal di perkampungan, warga Batavia sudah mengenal hiburan dan semuanya itu kebanyakan adalah jenis pertunjukan hidup atau live. Dan itu bisa berlangsung semalam suntuk, seperti tari-tarian yang diiringi oleh orkestra. Penarinya cantik-cantik dengan fashion yang eye-catching. Kemudian juga ada kesenian yang dinamakan nayuban, di mana acara ini berlangsung di atas panggung, berupa tari-tarian yang juga diiringi oleh orkestra. Hiburan ini biasanya hadir bersamaan dengan suatu hajatan. Selain kesenian tarian, pihak yang sedang melangsungkan suatu hajatan juga bisa mengundang atau menanggap acara hiburan wayang golek yang berasal dari pantai utara Jawa. Jika tuan rumah berasal dari etnis Tionghoa, maka bisa mengundang wayang Tionghoa atau opera Cina yang dibawa oleh pendatang Cina. Semuanya adalah untuk memberi hiburan kepada para tetamu serta warga di sekitar kampung. Biasanya acara hajatan yang dimaksud adalah pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Ada juga dokumentasi tentang warga kampung yang sedang mendengar rekaman musik yang berasal dari gramofon seperti pada dokumentasi tahun 1915. Lantas bagaimana dengan profil warga yang tinggal di perkampungan masa lampau? Dari dokumentasi yang ada, kita jadi tahu model fashion para warganya.
seperti lukisan tahun 1682 tentang dua orang pria dan satu wanita yang sedang menikmati rokok tembakau. Nampak si pria sedang memberikan kotak berisi tembakau ke wanita. Selain itu juga kita jadi tahu bagaimana profil warga kampung yang sedang mendapat tugas siskamling. Kita juga jadi tahu bahwa pos jaga itu dilengkapi dengan alat kentongan yang akan dipukul jika saat keadaan darurat atau bahaya. Selain itu, para penjaga dilengkapi dengan pentungan atau senjata tajam sebagai perlengkapan standar. Satu lagi adalah tongkat kayu yang di salah satu ujungnya bercabang dua. Guna tongkat ini adalah untuk menjepit orang jahat atau pengganggu. Tetapi harus digunakan minimal 2 tongkat sekaligus ya, agar penjahat tidak bisa bergerak. Bisa juga hanya 1 tongkat jika penjahat sudah tersudut di tembok. Untuk menjerang air demi menikmati hangatnya kopi malam, maka di dalam pos jaga sudah ditentu dilengkapi tungku, lengkap beserta kayu bakar, serta tentunya peralatan minum, sendok, serta teko sebagai wadah memasak air. Dokumentasi lain adalah profil tentang wanita berkebaya pada tahun 1871. Kemudian keceriaan anak-anak yang sedang bermain bersama teman sebayanya ditangkap oleh kamera pada tahun 1927. Ada 3 dokumentasi tentang perkampungan di tepi sungai di mana rumah ibadahnya yaitu masjid juga diletakkan dekat dengan sungai. Perhatikan masjid yang terletak di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat. Juga sudah sangat dekat jaraknya dengan Kali Ciliwung. Sementara itu masjid di Kampung Pekojan, tepatnya di tepi Kali Krukut, nampak kokoh berdiri meskipun menggunakan material dari kayu. Demi terciptanya keamanan di kampung, maka para warga biasanya pria membuat kesepakatan untuk secara bergantian melakukan tugas ronda atau jaga malam. Lalu di manakah kehadiran pos jaga itu diperlukan? Berdasarkan riset atas seluruh dokumentasi yang tersedia, maka diketahui bahwa salah satunya adalah pintu atau gerbang masuk suatu perkampungan. Nah, di kawasan Mester Cornelis, pos jaga juga hadir di tengah-tengah pertigaan Kampung Melayu yang sekarang ini lokasinya menjadi terminal bus Kampung Melayu. Saran, cobalah untuk membandingkan dokumentasinya yaitu pada tahun 1880 dengan tahun 1900-an dan temukan perbedaannya. Demikianlah dulu bahasan kita mengenai Batavia yang dulunya masih kampungan, masih sepi sekali serta warganya sangat dekat dengan alam. Semuanya sudah saya paparkan, yaitu berbagai informasi detail yang selama ini mungkin belum pernah atau jarang dibahas di channel YouTube lainnya. Seperti biasa, semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Selamat tahun baru, terima kasih, matur suwun, mauliate, thanks a lot karena sudah menonton hingga akhir dan telah mensupport channel ini. God bless you all, please like, share, comment, and subscribe.